Shalom, puji nama Tuhan. Kita akan memasuki ibadah Minggu 14 Juni 2020. Saya percaya kita semua masih dalam keadaan baik-baik saja. Penyertaan Tuhan masih sempurna dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita akan membuka ibadah kita, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di rumah atau di mana saja. Mari kita menyanyi dari Kemenangan Iman nomor 169, Sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami sungguh bersyukur oleh karena anugerah-Mu. Ada waktu buat kami untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati jam peribadahan hari ini dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan, dan biarlah hanya Yesus yang kami tampilkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, bersama seluruh orang percaya yang ada di muka bumi, marilah kita mengakui pengakuan iman rasul kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memasuki mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita supaya setiap firman yang ditabur sungguh berbuah di dalam kehidupan kita. Kita akan menyanyi satu pujian dari Kemenangan Iman nomor 168, Kusuka masyurkan cerita Tuhan Yesus. Kita nyanyikan 2 ayat saja. Yesus berkasihan.
Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, yang menuntun selalu meneguhkan iman kami ya Bapak. Jam pemberitaan firman-Mu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua ada di dalam keadaan yang baik saja. Dan walaupun kita tidak bisa berjumpa, tetapi saya yakin dan percaya kita selalu berjumpa di dalam doa, di dalam perenungan-perenungan firman kita Bapak Ibu. Ibu Bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasalnya yang ke-7. Akhirnya yang ke-24 sampai 27. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikannya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ketika Yesus berkhotbah di bukit, dia mengakhiri khotbahnya dengan sebuah perumpamaan tentang dua dasar. Dua dasar itu berbicara tentang orang-orang yang percaya, berbicara tentang orang-orang yang mendengarkan perkataan. Persamaannya sama-sama mendengar, tetapi responnya berbeda Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Orang yang mendirikan di atas batu adalah orang yang mendirikan rumah di atas batu adalah orang yang menerima firman Allah. Tetapi ketika mereka menerima firman Allah, mereka mendengar firman Allah, tetapi mereka meresponnya dengan melakukan apa yang difirmankannya itu. Tetapi orang yang mendirikan rumah di atas pasir adalah orang-orang yang menerima, yang mendengarkan firman, tetapi mereka mengabaikannya dan tidak mau melakukannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi, orang yang membangun di atas batu adalah orang yang mendengarkan firman, merenungkannya dan melakukannya, sehingga membawa dampak yang luar biasa di dalam hidupnya. Sama halnya juga dengan orang-orang yang membangun di atas pasir. Orang tersebut sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebatas mendengar saja dan tidak membangun dan tidak melakukannya. Seperti itu kita ketahui Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saat kita meletakkan segala sesuatu pada dasar yang benar, maka ada satu kekuatan yang menopang hidup kita. Ada beberapa kebenaran saat kita membangun segala sesuatu pada dasar yang benar. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam kehidupan kita, Yesus firman Allah adalah dasar dalam kehidupan kita. Tema kita pada pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Dan ada beberapa pelajaran yang bisa kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Yang pertama, kita baca di ayat yang ke-24, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Setiap orang yang merenungkan firman Tuhan akan disebut sebagai orang yang bijaksana. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menaruhnya di dalam hati adalah orang-orang yang bijaksana, yang dapat mengambil keputusan dengan tepat saat situasi yang tidak baik terjadi. Saat ada pergumulan, ada proses di dalam kehidupan kita Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi, ataupun kesesakan,
Orang yang suka merenungkan firman Tuhan akan memiliki respon yang benar di dalam kehidupannya. Setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah firman, bukan kecacian ataupun makian. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi di dalam Tuhan, perumpamaan ini menggambarkan dua orang yang mendengarkan firman Tuhan. Mereka sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mereka sama-sama mendengarkan firman Allah, tetapi respon mereka berbeda. Yang satu adalah mereka yang mendengarkan, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupannya. Tetapi yang kedua, mereka mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukannya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, bukankah itu juga yang dilakukan oleh Yosua, Bapak Ibu, saudara-saudaraku? Pada masa kepemimpinan Musa sudah berakhir, kemudian kepemimpinan itu beralih ke tangan Yosua, dan Allah berfirman kepada Yosua untuk melakukan satu hal di dalam memimpin bangsa itu. Itu ada di ayatnya yang ke-8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu dengan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu, Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dengan mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, perjalanan kehidupan kita akan berhasil. Bapak Ibu, Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Yesus tidak pernah berjanji bahwa di dalam kehidupan kita akan berjalan mulus-mulus saja. Tetapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, itu adalah sebuah pondasi yang sangat kokoh di dalam kehidupan kita. Apabila badai datang, apabila topan datang, apabila persoalan-persoalan datang di dalam kehidupan kita, kita tidak mudah digombang-ambingkan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, masih ingatkah Bapak Ibu saudara-saudara tentang perumpamaan seorang penabur? Perumpamaan seorang penabur itu bicara tentang bagaimana ada benih-benih yang jatuh, benih firman Allah. Ada yang jatuh di pinggiran jalan, ada yang jatuh di semak duri, dan ada yang jatuh di tanah berbatuan, bahkan ada yang jatuh di tanah yang baik. Bapak Ibu saudara-saudara, coba kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-13. Di sana dikatakan mulai dari ayatnya ke-18. Karena itu dengarkanlah arti perumpamaan penabur ini. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebenarnya apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman-Nya. Itu orang itu pun segera murka. Yang ditaburkan di tanah, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ada 4 jenis tanah di dalam perumpamaan ini. Benih yang jatuh di pinggir jalan, Bapak Ibu, adalah benih yang jatuh ketika dia mendengarkan firman itu, tapi dia tidak meresponnya, sehingga iblis datang dan merampasnya, sehingga dia tidak berbuah lagi, Bapak Ibu. Kemudian ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Benih itu berbuah, benih itu berkembang, tetapi dia tidak berakar dalam. Dia tidak berakar dengan dalam, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sehingga ketika datang penindasan, datang kesulitan, datang penganiayaan,
mudah sekali orang itu meninggalkan firman, meninggalkan Tuhan. Kemudian ada benih yang jatuh di tanah-tanah yang berduri. Adalah orang yang mendengarkan firman Allah, tetapi dia tidak mengertinya dan tidak melakukannya, sehingga kekhawatiran yang terjadi di dunia ini menghimpit kehidupannya, sehingga benih itu tidak bertumbuh dan dengan gampangnya dia meninggalkan Yesus, Bapak Ibu. Tetapi benih yang jatuh di tanah yang baik adalah orang yang mendengarkan firman Allah. Dia mengertinya dan menyimpannya di dalam hati dan melakukannya, Bapak Ibu. Dan akhirnya menghasilkan buah yang lebat, Bapak Ibu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi yang terjadi saat ini, mungkin kita akan seperti benih yang jatuh di tanah yang batu. Mungkin juga kita akan seperti benih yang jatuh di tanah yang berduri atau di tanah yang di pinggir jalan. Segala kesulitan-kesulitan kita, segala situasi yang menekan kehidupan kita saat ini mempermudah kita untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi biarlah dengan kesulitan-kesulitan yang terjadi saat ini menentukan, akan terlihat, akan teruji selama ini pondasimu, pondasi hidup saudara dan saya apa. Kalau Yesus menjadi pondasi dalam kehidupan kita, kalau firman Allah menjadi fondasi di dalam kehidupan kita, pandemi ini boleh terjadi, tetapi firman Allah, anak-anak Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Tuhan hanya karena peristiwa ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, yang pertama adalah dasar yang kokoh, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, membuat kita bijaksana di dalam mengambil keputusan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, pelajaran apa yang kita bisa pelajari dari perumpamaan? Dari perumpamaan dua macam dasar ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Ayat yang ke-25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Orang yang memiliki dasar yang benar, orang yang berdiri di dasar yang kokoh, Bapak Ibu, akan kuat saat menghadapi tantangan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, pelajaran yang kedua adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah ketika dia menghadapi satu tantangan, dia akan tetap kokoh berdiri. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa ketika kita percaya kepadanya, kemudian kita menjadi eksklusif dan tidak akan ada persoalan, tidak akan ada permasalahan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak, Bapak Ibu, bahwa setiap orang yang percaya maupun yang tidak percaya akan melewati setiap tantangan dan persoalan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, baik engkau kaya ataupun miskin, cantik ataupun jelek, tinggi ataupun pendek, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, bangsawan atau rakyat jelata, semuanya kita akan menghadapi sebuah persoalan. Tetapi kita harus memiliki dasar yang tepat, Bapak Ibu. Ketika kita memiliki dasar yang tepat, yaitu firman Allah, yaitu Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, maka firman Allah berkata dari ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas sebuah batu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, orang yang mendengarkan firman Tuhan, orang yang mengharu hidupnya di dalam Yesus, orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, yang kedua akan tetap kokoh ketika menghadapi sebuah tantangan. Ketika menghadapi sebuah tantangan, dia akan tetap kokoh, dia akan tetap teguh, dia akan tetap berdiri dan tidak akan meninggalkan Kristus, Bapak Ibu, karena dia berdiri pada dasar yang benar, yaitu batu
Dia mendirikan rumahnya di atas batu, yaitu batu adalah berbicara Tuhan Yesus dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam situasi yang terjadi saat ini, tantangan yang terjadi saat ini menguji kita. Ini ujian dari perjalanan kekristenan kita. Ini ujian dari perjalanan iman kita di seluruh dunia saat ini. Engkau sedang berdiri di atas dasar yang mana? Apakah engkau mendirikan rumahmu di atas dasar pasir, atau engkau mendirikan di atas dasar batu, yaitu di atas dasar firman Allah, dan melakukannya? Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, orang yang mendirikan hidupnya, orang yang menaruh hidupnya di dalam untuk firman Tuhan dan melakukannya, dia tidak akan pernah bisa digoyahkan dengan tantangan kehidupan. Dia akan mengalami badai, dia akan mengalami datangnya hujan, dia akan mengalami datangnya banjir, persoalan, tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Allah mencatat bahwa dia akan tetap berdiri kokoh dan dia tidak akan terjatuh, Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita berdiri pada dasar yang benar. Itu sebabnya di dalam Mazmur pasal 1, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Mazmur pasal 1 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ketiga. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak lainnya apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Bapak Ibu, dalam terjemahan yang lain dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan dalam musim apa saja dia tetap menghasilkan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, orang yang mendirikan, orang yang menaruh hidupnya, orang yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya adalah orang-orang yang akan tetap berdiri kokoh di tengah-tengah situasi yang sulit, Bapak Ibu, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah persoalan yang ada. Hari ini kita menghadapi pandemi yang begitu luar biasa, yang mengguncang seluruh elemen masyarakat, Bapak Ibu, saudara-saudara, yang mengguncang peribadahan, bahkan perekonomian saat ini. Waduh, terganggu. Tetapi firman Tuhan katakan, orang yang menaruh pengharapannya pada firman Tuhan, orang yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya, dia akan tetap kokoh, dia akan tetap berdiri. Itu sebabnya saat ini adalah sangat penting dalam situasi seperti ini, dengan siapa engkau berada saat ini, dengan siapa engkau menghadapi situasi ini. Apakah engkau sekarang menghadapi dengan uangmu? Apakah engkau menghadapi situasi ini dengan kehebatanmu, dengan kekuatanmu sendiri, atau dengan kepintaranmu, atau dengan kekayaan yang engkau miliki saat ini? Engkau akan kalah. Engkau sedang menaruh, engkau sedang membangun rumah rohanimu di atas dasar yang salah. Tapi kalau kita berada pada situasi saat ini dengan mendirikan pengharapan, menaruh pengharapan iman kita di dalam Yesus, dan kita mau merenungkan firman Allah dan melakukannya di dalam kehidupan kita akan sama seperti seorang yang mendirikan rumah di atas batu. Ketika ombak datang, banjir datang, badai datang, rumah itu tetap kokoh, dan iman kita tidak akan pernah digoyangkan dalam segala situasi yang terjadi. Saya yakin dan percaya bahwa kita akan sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu, Bapak Ibu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai sebuah kesimpulan, saya akan bertanya kepada kita semua. Dalam situasi yang terjadi saat ini, engkau menaruh pengharapanmu pada dasar yang mana? Kalau engkau menaruh pada uangmu, kalau engkau menaruh pada kekayaanmu, kalau engkau menaruh pada kepintaran, kekuatan,
kegagahanmu, maka kita akan sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas sebuah pasir. Rumah itu kelihatan bagus, tetapi ketika badai akan mudah sekali tergoncang, akan mudah sekali runtuh, Bapak Ibu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, apabila kita menaruh dasar pengharapan kita hanya di dalam Yesus, dan kita mau melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita, maka kita akan sama seperti orang yang membangun rumah di atas dasar batu. Dan ketika badai itu datang, badai boleh datang, tetapi kita akan tetap kokoh. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, Yesus berkata Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, barang siapa tinggal di dalam aku, ia tidak dibuang keluar. Barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian akan dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam air. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku, ayat yang ketujuh, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Pastikan di tengah-tengah situasi saat ini kita berjalan bersama Yesus. Saya yakin dan percaya pandemi ini membuat goncang kehidupan kita, melanda kehidupan kita. Perekonomian kita terganggu, kebebasan kita terganggu, tetapi kita tidak akan goyah karena kita berdiri pada dasar yang benar, yaitu dasar firman Allah. Dan kita bukan hanya menjadi pendengar dan pembaca, tetapi mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Hanya dengan demikian kita boleh berdiri kokoh di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kami boleh melakukan firman Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kami, boleh meneguhkan iman kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kami hanya Yesus yang menjadi pusat kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Mari kita hanya jalan sebagai pendengar firman saja, tetapi sesungguhnya kita adalah pelaku-pelaku firman. Mari Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita di rumah kita masing-masing. Nanti di akhir bulan, Bapak Ibu boleh mentransferkannya di rekening jemaat yang tertera di bawah berikut ini. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan mengangkat satu pujian, sukacita surga. Di tengah badai, di tengah pandemi ini, kita percaya bahwa sukacita surgawi masih ada di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga.
sudah mengakhiri ibadah kita Bapak Ibu, tapi saya percaya kemurahan Tuhan tidak berakhir, kebaikan Tuhan selalu ada bagi kehidupan orang-orang percaya. Kita masih terus mengimani janji Tuhan, kita masih terus percaya bahwa penyertaan Tuhan ada sampai hari ini. Pandemi ini yang belum selesai dari tengah dunia ini, tapi janji Tuhan pun tidak pernah selesai bagi kita. Kita angkat satu pujian, oleh karena kemurahan Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ditinggikan dan diagungkan nama-Mu, kami bersyukur. Oleh karena anugerah Tuhan kami boleh beribadah pada hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami sudah dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, membela firman-Mu boleh menjadi dasar dalam kehidupan kami, dalam kami melakukan segala sesuatu di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa buat semua jemaat Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang ada, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan akan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati semua keluarga-keluarga yang ada di dalam jemaat ini, bapak-bapak yang ada di Tembagapura, kami berdoa tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu selalu menyertai mereka. Ibu-ibu yang harus mengurus anak-anak, kiranya Tuhan memberkati mereka. Jika ada di antara kami yang sedang sakit, oleh bilur-bilur Yesus yang penuh dengan kuasa itu, Tuhan menjamah setiap bagian yang sakit, dan kami percaya bahwa kesembuhan terjadi. Pada akhirnya jemaat Tuhan, pulanglah engkau dengan damai dan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allah-Mu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.